Video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 130. Cause, caused, cost, menyebabkan. Damage, damaged, damaged, merusak. Reduce, kalau pakai ed jadi ada bunyi t. Reduced, 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 mengurangi. Cancer, kanker. Inflammation, radang. Membrane, selaput. Mucus, lendir atau ingus. Risk, resiko. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan saya tes ya. Ayo, apa arti inflammation? Vocab nomor 135. Ayo apa yang sudah menghafal? Iya, radang. Reduce, ayo apa? Mengurangi. Mucus, vocab nomor 137. Lendir atau ingus ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya, karena akan bermasalah. Yang sudah hafal, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Merokok menyebabkan radang dan merusak, ini mundur, selaput, lendir. Ini ya, terjemahannya. Nomor 2. Radang dan resiko kanker, reduce mengurangi. Ini jadi dikurangi. Dikurangi dengan vitamin C. Ya, ini terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerahkan. Hafalkan lagi agar vocabmu terus bertambah. Vocab nomor 139. Development, perkembangan. Growth, pertumbuhan. Lungs, paru-paru. Nah, paru-paru nulisnya harus ada S-nya ya. Kan dianggapnya sepasang kiri kanan. Nggak boleh lung, nggak ada S-nya. Jadi, lungs, paru-paru. Mouth, mulut. Repair, perbaikan. Throat, tenggorokan. Tissue, jaringan. Essential, penting. Guava, jambu biji. Sour soup, sirsak. Ya. Jedakan dan hafalkan lagi vocab ini sampai ingat sekali seperti tadi ya. Karena akan langsung dipraktekkan. Tuh, yang tadi yang sudah hafal vocabnya langsung dipraktekkan tuh. Growth mesti ingat apa? Pertumbuhan. Development, perkembangan ya. Tissue, jaringan, gitu kan ya. Sour soup, sirsak ya. Sekarang saya akan mengajarkan 3 grammar sekaligus ya. Sebetulnya ketiga grammar ini sudah diajarkan di video sebelumnya ya. Tapi sekarang saya akan ajarkan dan dibandingkan apa perbedaannya agar makin mengerti. Oke, kita mulai dari grammar A, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah ingat kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber. Misalkan, menyebabkan, berlari, gitu ya. Rumusnya subjek yang warna biru, ditambah verb 1, nah gitu ya, tambah SES yang warna hitam ya. Sedangkan kalimat pasif yang B adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan, dikurangi, terletak, gitu ya. Rumusnya subjek, pakai is/mr ditambah kata kerja atau verb ketiga gitu ya. Dan kalimat C, grammar C yaitu kalimat yang tak memiliki verb. Rumusnya subjek ditambah is/mr ditambah bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa noun kata benda, bisa adjektif kata sifat dan lain-lain ya. Jadi ingat yang A dan B adalah kalimat yang memiliki kata kerja tuh. Kata kerja itu verb. Tuh, verb 1, verb 2. Sedangkan rumus C untuk kalimat yang tidak memiliki verb. Tuh, bukan verb itu berarti tidak ada verbnya, gitu ya. Jika ada kalimat seperti ini, merokok menyebabkan radang dan kerusakan selaput lendir, mulut, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, kita lihat, ini kalimat menyebabkan, me itu berarti kalimat aktif. Berarti ini harus diterjemahkan pakai rumus yang ini, yang A, ya. Jadi, kita terjemahkan sesuai dengan rumus yang A. Jadi, merokok subjeknya smoking ya, subjeknya. Terus harus kata kerja ke satu katanya. Menyebabkan. Kalau harus kata kerja ke satu. Ke satu cause ya. Nah, kalau keduanya kan pakai ed ya. Nah, di kalimat aktif ada aturan jika subjeknya tunggal, kata kerjanya harus pakai ses. Karena merokok dianggapnya tunggal, cause-nya pakai es, causes. Nah, gitu ya. Setelah ini rumus beres sampai sini ya. Nah, setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Radang, inflammation. Dan and kerusakan damage. Selaput lendir dibalik jadi lendir dulu. Mucous membranes, pakai the boleh the mucous membranes gitu ya.
Nah, mulut pakai of the mouth. Tenggorokan throat, dan end. Paru-paru lungs, gitu ya. Tinggal masukin aja. Padahal kenapa ini pakai of? Biarin ya. Nggak begitu paham di sini. Yang penting ngerti ininya, bahwa kalimat aktif itu harus rumusnya subjek tambah kata kerja ke satu. Di sini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nomor 2, radang dan resiko kanker dikurangi oleh vitamin C. Nah, dikurangi itu itu kalimat pasif, tuh pasif ya. Jadi harus pakai rumus B ya, pakai rumus ICMR kata kerja ketiga ya. Jadi kita terjemahkan radang dan resiko kanker, Inggrisnya inflammation and risk of cancer. Ini baru subjek ya. Nah, setelah subjek harus pakai ICMR karena pakai rumus B kan. Nah, subjeknya kan ada radang, ada resiko kanker 2 kan. Nah, kalau subjeknya lebih dari 1 jadi pakai R gitu kan. Nah, karena pakai rumus B, katanya pasif kata kerjanya harus ketiga. Nah, jadi menguranginya harus ketiga. Reduce, keduanya kan reduced, pakai D, reduced. Nah, ini reduce yang ketiga. Jadi, are reduced artinya dikurangi, gitu ya. Setelah beres rumus, tinggal masukin kata lain. Oleh, by, vitamin C, vitamin C. Tinggal gitu aja ya. Sekarang, contoh kalimat yang ketiga. Vitamin C penting untuk pertumbuhan. Penentu rumus adalah yang warna hitam ini, hitam ya. Oh, berarti ini penentu rumusnya penting ya. Kata penting. Vitamin C penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan bla bla bla. Penting itu kata kerja bukan? Penting itu adjektif tuh di sini kasih tuh. Penting itu kata sifat ya, adjektif. Berarti ini kalimat ini tidak punya kata kerja. Berarti harus pakai rumus yang C ya. Jadi ICMR ditambah bukan verb ya. Sekarang kita terjemahkan sesuai dengan rumus C. Vitamin C bahasa Inggrisnya vitamin C ya. Nah, karena pakai rumus C, harus pakai ICMR dulu. Vitamin C dianggapnya tunggal, jadi pakai is. Nah, terus masukin bukan kata kerjanya, yaitu penting. Penting bahasa Inggrisnya essential. Nah, rumus beresnya sampai sini. Kata lain tinggal masukin aja. Untuk for, pertumbuhan, the growth, perkembangan, development, dan and, perbaikan, repair ya. Tinggal pakai off dulu, off. Semua all. Nah, jaringan tubuh dibalik jadi tubuh dulu. Body tissue. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini berarti pakai rumus yang C ya. Karena ini penting itu kata sifat, adjektif. Jadi ini kalimat yang tidak punya kata kerja. Contoh lagi. Jambu biji dan sirsak sumber vitamin C. Nah, penentu rumus yang warna hitam ini ya. Nah, berarti ini penentu rumus. Berarti penentu rumus kata kerja bukan? Bukan. Kalau bukan berarti harus pakai yang C ya. Pakai rumus yang seperti nomor 3 ya. Berarti ini terjemahkan pakai rumus yang C ya. Jambu biji dan sirsak berarti guava and soursop gitu kan ya. Nah, ini pakai rumus C baru subjek. Oh, harus pakai ICMR. Berarti karena jambu biji dan sirsak lebih dari satu pakai R. Terus masukin aja sumber. Sumber bahasa Inggrisnya sources. Vitamin C pakai of dulu, of vitamin C. Padahal kenapa harus pakai of? Tidak apa-apa, tidak mengerti di sini tidak masalah ya. Nanti akan dijelaskan di video lain. Mungkin Inggris banyak bertanya, padahal saya belum ngerti apa adjektif kata sifat, apa noun kata benda gitu kan ya. Nah, yang belum mengerti terus saja lanjutkan dulu. Tapi setelah beres nonton video ini, nanti tonton video saya yang berjudul Part of Speech, itu video 2A ya. Ini udah 7A ya. Sekarang jedakan ya, lalu hafalkan rumus ini sampai ingat sekali. Pelajari sampai paham. Setelah paham, jedakan agak lama ya. Terus hafalkan rumus ini. Karena akan saya tes. Misalnya gini, saya tes nanti. Sebutkan kalimat aktif rumusnya. Inggris banyak jawab subjek ditambah verb 1 SS. Sebutkan kalimat yang tak memiliki verb. Inggris banyak jawab subjek ditambah ICMR ditambah bukan verb. Nah, gitu ya. Hafalkan dulu ya. Kalau setelah hafal boleh di-playkan lagi. Ayo, kalau sudah hafal, sekarang saya tes ya. Udah hafal belum rumusnya? Ayo, sebutkan rumus kalimat aktif. Kalimat aktif itu yang member. Ayo, sebutkan. Ya. Iya, subjek ditambah verb 1 SS. Sekarang, sebutkan rumus kalimat pasif. Pasif itu yang diambil, terambil. Ayo, sebutkan. Ya. Iya, subjek ICMR verb ketiga. Ya, gitu ya. Sekarang, sebutkan rumus kalimat yang tak memiliki verb, tak memiliki kata kerja. Sebutkan. Ya.
Iya, subjek ditambah ISMR ditambah bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, dan sebagainya. Ya, kalau sudah hafal, mari kita lanjutkan. Akan mudah. Ya, sekarang kita latihan ketiga rumus ini ya. Nah, ditampilkan lagi rumusnya supaya mempermudah ya. Nih, sekarang soal ke-1. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan. Lalu, ini bukan lalu ya. Lalu perbaiki kesalahan di vocab hitamnya. Nah, lalu perbaiki kesalahan di sini ya. Terjemahkan dulu. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Radang dan resiko kanker dikurangi oleh vitamin C, dikurangi ya di sini berarti ya. Cocoknya dikurangi oleh vitamin C, dikurangi. Nah, di itu pasif tuh. Berarti harus pakai rumus B ya. Diter tuh ya. Jadi ISMR verb 3 ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi harus pakai ISMR verb 3. Kita lihat ininya yang vocab hitamnya kan kesalahannya di vocab hitam. Oh, ini mah salah. Ini mah verb 1 SES ini salah rumus, ini A ya harusnya B ya. ISMR verb 3. Jadi harusnya pakai ISMR ya. Karena subjeknya ada radang, ada resiko kanker 2, jadi pakai R. Terus verbnya harus ketika. Bukan reduced, S-nya ganti sama D harusnya. Jadi ini salah, yang benar ini are reduced. Nah, ini yang benarnya ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Ya, sekarang soal kedua. Terjemahkan lagi. Jambu biji dan sirsak sumber vitamin C atau adalah sumber vitamin C, gitu kan ya. Ini rumus mana ya? Ingat penentu rumus yang warna hitam ini. Nah, lihat, tinggal lihat. Nah, ini jenis katanya apa? Sumber vitamin C. Kata aja bukan, bukan ya. Bukan kan? Ya, berarti kalau bukan harus pakai rumus C ya. ISMR bukan verb. Ini. Oh, harus pakai ISMR bukan verb. Ini kurang ISMR, dia harusnya guava and soursop. Harusnya pakai R. Jadi ini salah, harusnya pakai R, sources of vitamin C, gitu ya. Lagi, ya, terjemahkan lagi. Merokok menyebabkan radang atau merokok disebabkan radang? Menyebabkan ya. Merokok menyebabkan radang dan kerusakan selaput, lendir, mulut, tenggorokan, dan paru-paru. Ini kan ya, merokok menyebabkan radang. Nah, ingat penentu rumus yang warna hitam ini ya. Ini terjemahannya ya. Menyebabkan, Kalau itu berarti kalimat aktif ya. Ya kalimat aktif. Kita lihat cocokkan. Smoking. Ini. Oh, aktif nggak ada ISMR-nya. Ini ada is. Berarti is-nya buang. Ini jadi smoking, is-nya buang, cause. Padahal kenapa pakai S? Nah, karena di sini ada aturan jika subjeknya tunggal, kata kerja harus pakai ES. Merokok dianggapnya tunggal. Padahal saya belum ngerti grammar ini. Ya, ini video part 7A ya. Pelajari video part 1A ya. Jadi yang baru gabung pelajarinya lebih baik berurutan dari part 1A, 2A, 3A, dan seterusnya ya. Nah, terjemahannya ya, perhatikannya. Lagi. Terjemahkan lagi. Baru perbaiki nanti. Vitamin C penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan semua jaringan tubuh, gitu kan ya. Nah, vitamin C penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dan perbaikan semua jaringan tubuh, gitu ya. Ingat di sini ya, yang hitamnya salah betul, kita lihat. Penting itu, kita lihat. Penting kan ini penting. Penting itu kan bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus C ya tuh. Di sini disebutkan penting itu adjektif, jadi harus pakai rumus C ya. Nah, kalau pakai rumus C harus ada ISMR, ini nggak ada. Oh, berarti ini kurang ISMR. Jadi harusnya vitamin C is essential. Jadi nggak boleh kayak gini, vitamin C essential, nggak boleh. Jadi harus vitamin C is essential. Ya, ini perbaikannya ya. Nah, padahal saya belum mengerti apa verb, apa noun, belum mengerti penjelasannya. Lanjutkan dulu. Setelah beres ini, jangan lupa tonton video part 2A ya. Judulnya compound noun atau part of speech ya, agar ngerti apa adjektif, apa noun, apa verb ya. Ya. Sekarang lanjutkan.
Sekarang soalnya, ini soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke bahasa Inggris ya, tapi grammarnya harus benar katanya. Nah, latihan 3 rumus ini ya. Tapi cek dulu vocabnya. Penting dari N, ingat necessary. Untuk for, pertumbuhan, growth, perkembangan, development, perbaikan, repair, semua jaringan, tisu, tubuh, body. Ingat yang digarisbawahi terjemahan mundur ya, body tissue. Nah, ini diajarkan di video 2A juga ya, yang belum ngerti kenapa harus balik, nanti setelah beres ini tonton video 2A. Nah, kita lihat, ingat penentu rumus adalah vocab item. Ini vocab item. Tinggal ini lihat aja jenis katanya apa. Penting kata kerja bukan. Ingat kalau kata kerja itu ada yang perbuatan. Penting kan ada perbuatan, ada gerakan. Penting kan tidak mengandung perbuatan atau gerakan, berarti bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja berarti harus pakai rumus C ya, pakai ICMR ya. Ayo. Jadi sekarang terjemahan vitamin C, subjeknya ya. Terus pakai ICMR. Vitamin C dianggapnya satu, jadi pakai is. Is. Baru masukin kata pentingnya. Necessary. Nah, bereskan rumus sampai sini. Kata lain tinggal masukin aja. Untuk for, pertumbuhan, growth, perkembangan, development. Dannya and, perbaikan, repair. Pakai of dulu. Of all. Jaringan tubuh dibalik. Body tissue gitu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Jadi is essential pakai rumus C itu ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya, terutama untuk pemula. Lagi. Cek dulu vocabnya. Smoking, cause, inflammation, damage, mucus, ini membrane, mucus, mouth, throat, lungs ya. Ingat nulis lung pakai S, lungs ya, karena dianggap sepasang kiri kanan. Ingat penentu rumus yang warna hitam ini, hitam ya. Kita lihat menyebabkan, me itu berarti aktif ya. Jadi harus pakai rumus verb, jangan pakai ICMR, langsung kata kerja ke satu ya, tapi pakai SS ya. Jadi merokok, smoking ya, menyebabkannya causes pakai S ya. Terus radangnya inflammation, terus dannya and. Sekarang merusak, kata kerja lagi, harus pakai kata kerja ke satu lagi ya, pakai S lagi. Damages gitu ya. Ingat yang digarisbawahi terjemahan mundur. Setelah petunjuk mucus, membrane ya, pakai of dulu. Of, mouth harusnya koma, throat and lungs. Nah, ini ya. Jadi smoking causes inflammation and damages the mucous membranes of the mouth, throat and lungs. Nah, ini ingat menyebabkan itu kalimat aktif, rumus A gitu ya. Terus cek dulu vocabnya. Inflammation, risk, cancer, reduce by gitu ya. Ingat penentu rumus yang warna hitam, dikurangi di. Di itu berarti berarti pakai rumus B kalimat pasif ya. Harus pakai ICMR kata kerja ketiga. Ya. Inflammation and risk of cancer. Nah, ini baru subjek. Sekarang pakai ICMR. Karena subjeknya dua, ada radang, ada resiko kanker, jadi pakai R sekarang. R, karena pakai rumus B, pakai verb ketiga. Reduce, keduanya pakai ed. Reduced, ketiganya pakai ed. Reduced, nah ini ed yang ketiga ya. By vitamin C, gitu ya. Jadi, inflammation and risk of cancer are reduced by vitamin C. Rumus B, katanya. Rumus B, kalimat pasif ya. Baik. Jamu biji, guava. Sirsak, sour soup. Sumbernya source ya. Penentu rumus yang warna hitam, sumber vitamin C. Kata kerja bukan ya ini? Bukan, berarti harus pakai rumus C, ada ICMR-nya ya. Ya, berarti guavas and sour soups. Karena ada dua, jadi pakai R. R. Sumbernya source, pakai of vitamin C. Ya, jadi guava and sour soup R. Pakai R ya, ingat karena rumus C. Sources of vitamin C. Padahal kenapa ada of-nya, biarin dulu, nggak ngerti di sini. Yang penting tahu dulu bahwa ini harus pakai rumus yang B, kalimat pasif. C ya, kalimat yang tidak punya kata kerja, gitu ya. Yuk, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar.